pagi hari yang berbahagia ini mudah-mudahan kita bisa diberikan kesehatan dan kekuatan. Dan dalam materi pertemuan ke-13 ini kita akan mengkaji dan mendiskusikan terkait dengan manajemen modal kerja dan pembiayaan modal kerja jangka pendek ya. Oke, ini menarik sekali pembahasan kali ini karena kita mengkaji dari sisi permodalan dan dari sisi pembiayaannya. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas di mana di akhir pertemuan ke-13 ini diharapkan sekali kepada para mahasiswa dan mahasiswi untuk dapat menguasai, menjelaskan dan memahami tentang pengantar manajemen modal kerja, kemudian komponen siklus kas, pro kontra kebijakan penyediaan dana jangka pendek, menyusun anggaran kas, dan berbagai pilihan sumber dana jangka pendek. Nah, berikutnya ketika kita berbicara tentang modal kerja adalah investasi dalam harta jangka pendek atau investasi dalam harta lancar, current asset. Modal kerja dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu modal kerja kotor, gross working capital, dan modal kerja bersih, net working capital. Modal kerja kotor adalah jumlah harta lancar dan modal kerja bersih adalah jumlah harta lancar dikurangi jumlah utang lancar atau current liabilities. Manajemen modal kerja mengelola harta lancar dan hutang lancar, serta harta lancar selalu lebih besar daripada hutang lancar. Jadi berbicara tentang modal kerja juga tidak terlepas dari peranan modal kerja dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah perusahaan. Modal kerja dalam hal ini adalah modal kerja bersih, berubah mengikuti transaksi bisnis, khususnya tingkat penjualan. Jadi semakin tinggi tingkat penjualan, semakin tinggi juga modal kerja yang dibutuhkan. Manajemen pada umumnya mengambil kebijakan modal kerja agresif, moderat, konservatif, tergantung keberanian mengambil risiko bisnis. Kesalahan dalam modal kerja mengakibatkan hilangnya kepercayaan internal dan eksternal. Kepercayaan internal adalah kepercayaan dari pegawai dan buruh yang disebabkan karena gaji dan upah tidak dibayar tepat waktu. Sedangkan kepercayaan eksternal adalah kepercayaan dari partner bisnis, khususnya kreditur, yang disebabkan karena hutang yang jatuh tempo tidak dibayar tepat waktu. Jika suatu perusahaan kehilangan dua kepercayaan tersebut, dapat dipastikan akan bangkrut. Klasifikasi modal kerja. Nah, pentingnya modal kerja di sini bahwa banyak manajemen atau manajer menghabiskan waktu sekitar 60% dari jam kerjanya untuk memikirkan tentang modal kerjanya ini. Sisanya adalah untuk memikirkan aktivitas investasi dan aktivitas lainnya ya. Nah, sehingga perhatian manajemen 60% ini mencurahkan betapa pentingnya pemilihan modal kerja dalam mengelola sebuah perusahaan. Hal ini tentu saja juga dikaitkan dengan klasifikasi atau kelas-kelas perusahaan yang mereka pimpin. Nah, berikut adalah klasifikasi modal kerja yang kita lihat di setiap perusahaan. Yang pertama adalah modal kerja kotor. Gross working capital adalah jumlah harta lancar perusahaan. Modal kerja ini merupakan kekuatan semu karena sebagian diperoleh dari hutang jangka pendek, maka ia dapat dikatakan sebagai modal kerja tradisional atau modal kerja kuantitatif. Modal kerja bersih, net working capital, adalah harta lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan kekuatan intern dan menggerakkan kegiatan bisnis, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk membayar semua hutang yang jatuh tempo. Ia dapat dikatakan sebagai modal kerja kualitatif. Modal kerja fungsional yaitu fungsinya harta lancar dapat dalam menghasilkan pendapatan saat ini, current income, yang terdiri dari kas persediaan piutang sebesar harga pokok penjualan dan penyusutan. Modal kerja potensial yang terdiri dari efek surat berharga, yaitu saham dan obligasi yang mudah dipasarkan dan besarnya keuntungan yang termasuk dalam jumlah piutang. Nah, dari 4 klasifikasi modal kerja ini semua harus dikelola secara efektif dan
agar kebutuhan perusahaan dalam modal kerja itu bisa bersinergi dengan peningkatan size dari perusahaan itu. Beberapa ilustrasi ya di sini yang kita lihat bahwa di sini adalah neraca PT Manis Madu ya, berakhir pada tanggal 31 Desember misalkan 2022 atau 2021 ya. Nah, di sini ada efek ya, di ininya pasifa dan aktifanya efek, ada sekuritas, piutang, persediaan, total aktiva lancar gitu ya. Kemudian tanah, mesin, piutang mesin, gedung, piutang gedung, total aktiva tetap, intangible asset, ini berupa paten ya, hak cipta dan lain sebagainya yang memberikan pemasukan pada perusahaan. Kemudian total aktiva ya, ABC. Kemudian di pasifanya ada hutang dagang, hutang wesel, hutang pajak, total hutang lancar, kemudian hutang obligasi, modal saham, agio saham, laba ditahan, total modal sendiri, kemudian total pasifa ya. Ya, ini balance itu sekitar 3000 ya. Nah, kita lanjut bahwa modal kerja bruto atau gross working capital atau modal kerja kuantitatif sebesar jumlah harta lancar yaitu sebesar 1.400. Modal kerja neto net working capital atau modal kerja kualitatif sebesar harta lancar dikurangi utang lancar yaitu sebesar 1.400 dikurangi 5.560 sama dengan 480 gitu ya. Modal kerja ini lazim disebut modal kerja permanen karena adanya dalam perusahaan lebih dari 1 tahun atau secara permanen. Makin tinggi jumlah modal kerja permanen, makin tinggi tingkat likuiditas perusahaan. Modal kerja fungsional working capital sama dengan kas ditambah persediaan ditambah 75% dikali piutang ditambah penyusutan aktiva tetap. Jumlah modal kerja fungsional sebesar 200 ditambah 840 ditambah 20 ditambah 300 sama dengan 1460. Unsur-unsur tersebut secara nyata berfungsi menggerakkan kegiatan perusahaan. Modal kerja potensial working capital, keuntungan dari piutang ditambah efek 25% dikali 160 ditambah 200 sama dengan 240. Keuntungan atau laba dari piutang, di mana piutang asalnya dari penjualan merupakan asalnya dari penjualan kredit ya, yang merupakan kemampuan manajemen menggali sumber dana dari bisnis yang dapat digunakan untuk modal kerja dan perluasan usaha. Sedangkan efek atau surat berharga yang mudah dipasarkan marketable security merupakan kelebihan kas yang ditanam dalam surat-surat berharga untuk dapat mendapatkan keuntungan. Jadi ketika perusahaan masuk kepada saham ataupun efek ya, obligasi maupun saham itu, dan perusahaan harus memilih ya saham-saham yang marketable atau yang liquid yang bisa dijual sewaktu-waktu karena perusahaan membutuhkan dana cash untuk mengelola operasional sehari-harinya. Kemudian berbicara tentang modal kerja juga meliputi administrasi harta lancar dan utang lancar mempunyai fungsi utama yakni menyesuaikan perubahan tingkat volume produksi dan penjualan. Jumlah modal kerja sangat tergantung pada volume kegiatan bisnis. Makin tinggi tingkat kegiatan bisnis, makin besar modal kerja dibutuhkan untuk membiayai kegiatan tersebut. Membantu memaksimumkan nilai perusahaan yaitu dengan cara memperkecil biaya modal untuk meningkatkan hasil return. Semakin besar modal kerja diperoleh dari pinjaman jangka pendek tanpa bunga, misalnya dari para pemasok, maka makin kecil dari sumber modal permanen dan dengan demikian akan menurunkan biaya modal. Ini juga menjadi strategi bagi perusahaan untuk memperbanyak uang DP dari para pemasok yang ingin memasokkan barangnya, seperti misalkan mereka harus menyetor dana sebagai jaminan agar barang-barang yang dipasok itu merupakan barang-barang yang istilahnya yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau industri, atau juga perusahaan juga menerima dulu bahan baku atau barang-barang dari pemasok secara kredit, kemudian menggunakan barang itu. Setelah digunakan dia output menghasilkan barang atau jasa. Nah, dari output itu mereka jual. Setelah mereka jual mendapatkan uang, lalu uang itu akan dibayarkan kepada pemasok. Jadi ini pinjaman tanpa bunga gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa perusahaan pada umumnya memiliki 3 jenis kebijakan modal kerja, yaitu kebijakan yang agresif yang di atas tadi ya.
yang dipenuhi dengan utang jangka pendek ya. Kemudian kebijakan moderat yaitu modal kerja dipenuhi 50% dengan utang jangka pendek, 50% dipenuhi dengan utang jangka panjang. Ini moderat ya. Kemudian kebijakan konservatif yaitu seluruh modal kerja dipenuhi dengan hutang jangka panjang ya. Jadi agresif, kerja dipenuhi dengan seluruh hutang jangka pendek, ingat. Tapi dalam dunia implementasi bahwa kebanyakan perusahaan ini melihat dari sisi isu-isu yang dikaitkan dengan agensi otorit sudah kita atas, di mana terjadi konflik di situ antara perusahaan dengan owner. Nah, owner menginginkan modal perusahaan itu juga harus diperoleh dari hutang gitu ya. Nah, di sini manajemen meninjau dari sisi ini. Apakah manajemen mengarahkan utang itu lebih banyak ya dibandingkan dengan modal kerjanya? Nah, itu adalah kebijakan yang agresif ya. Sementara manajemen sangat wanti-wanti terhadap kondisi eksternal dan alih-alih melihat dan menggunakan dana internalnya gitu ya. Ya, 50% ini juga menjadi kebijakan yang moderat dan seterusnya. Jadi ini tergantung kepada sebuah konflik yang terjadi di perusahaan itu. Apakah manajemen meninjau dan mengambil kebijakan berdasarkan perspektif manajemen, perspektif agensi, perspektif owner atau perspektif debt holders dan lain sebagainya, sehingga ini akan mempengaruhi keputusan manajemen dalam menentukan kebijakan modal kerja ini. Kemudian berikutnya ini sebuah neraca yang akan menentukan bagaimana perusahaan menjangkau dalam merencanakan modal kerjanya ya. Kita lihat di sini bahwa ini ada neraca current asset ya, kemudian ada fixed asset, tangible dan intangible. Kemudian ada di sisi pasifnya current liabilities, long term debt, dan shareholder equity. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan dapat memperoleh uang untuk mendanai investasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi perusahaan akan membuat kebijakan-kebijakan yang tentunya apakah perusahaan menerbitkan obligasi atau saham baru yang tentunya itu akan mempengaruhi struktur modalnya yang nantinya akan mempengaruhi juga financial leverage, berapa daya ungkit dari modal yang berasal dari luar itu, ataukah perusahaan akan mengembangkan modal yang ada di internalnya, yaitu dari sisi ownernya ya, dengan memaksimalkan value dari aset-aset, baik aset tangible maupun intangible yang dimiliki oleh perusahaan itu. Dan juga ada strategi misalkan mengelola current asetnya, itu cash, persediaan atau piutangnya. Ini juga diarahkan untuk mengefektifkan produktivitas dari sebuah perusahaan. Tentu ini menjadi sebuah pilihan apakah perusahaan itu bergerak secara cepat ataupun lambat. Tentu banyak hal yang menjadi pilihan. Nah, dari 3 kebijakan modal kerja tadi, kalau misalnya perusahaan hanya mengandalkan kebijakan jangka panjang dan investasi yang menguntungkan, mungkin dia harus memilih kebijakan yang konservatif gitu ya, di mana kebijakan modal kerjanya itu dipenuhi oleh utang-utang jangka panjang, sehingga risiko yang ditimbulkan juga akan semakin sedikit gitu ya. Berbeda dengan kebijakan-kebijakan sebelumnya. Namun hal ini juga tidak membuat perusahaan itu berjalan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, karena di luar sana ada risiko yang ditimbulkan, yaitu risiko kredit, risiko inflasi, risiko bisnis ya, dan juga risiko makro atau makro seperti ekonomi, politik maupun faktor-faktor alamnya. Ini juga atau dikatakan sebagai risiko pasar yang sulit dihindari. Oleh karena itu kadang perusahaan juga langsung atau menggunakan 3 kebijakan modal kerja itu sekaligus gitu ya, apakah itu agresif, kemudian moderat ataupun konservatif. Kemudian berbicara tentang keputusan investasi pada modal kerja juga dari uraian sebelumnya bahwa kita lihat di sini ada
Pertanyaan, seberapa banyak arus kas jangka pendek yang dibutuhkan perusahaan untuk membayar tagih-tagihannya gitu ya. Ini kita coba melihat dari sisi berapa nominal long term debt ataupun short term debt yang mereka gunakan untuk membiayai aktivitas operasi di perusahaan dalam meningkatkan current assetnya, sehingga dari peningkatan current asset ini tentu akan berdampak kepada peningkatan penjualan. Nah, dari peningkatan penjualan juga akan meningkatkan laba. Jadi semakin tinggi penjualan sebuah perusahaan, maka kebutuhan terhadap modal kerja juga akan semakin tinggi. Sehingga perusahaan yang mampu menaikkan value dari long term debt ini, mereka akan mengarahkan juga kepada intangible asset gitu ya, yang mana intangible asset ini perusahaan beroperasi maupun tidak beroperasi tetap akan mendapatkan nilai intangible asset ini gitu ya. Sehingga ketika beroperasi perusahaan akan mendapatkan value added dari adanya intangible asset ini. Oleh karena demikian, pada sisi ini perusahaan akan mencapai skala ekonomis, di mana economic value added gitu ya, yang dalam teorinya juga akan meningkatkan market value added bagi perusahaan itu sendiri. Hal ini sangat menguntungkan bagi peningkatan nilai dari perusahaan di mata konsumen atau di mata para debt holders atau shareholdersnya. Nah, beberapa hal yang kita lihat dari komponen siklus kas. Yang pertama adalah kas merupakan aset yang paling tidak produktif dibandingkan dengan aset lainnya. Nah, ini coba lihat ya. Kas merupakan aset yang paling tidak produktif dibandingkan dengan aset lainnya. Ada beberapa motif memegang kas. Motif transaksi ya, penjualan, kas keluar dan kas masuk. Kemudian ada motif berjaga-jaga ya, berjaga-jaga menghadapi ketidakpastian di masa mendatang. Kebutuhan di masa mendatang, rencana launching produk, ekspansi ya, kemudian akuisisi, merger dan lain sebagainya. Saldo kas minimal, compensation balance, bank seringkali mensyaratkan saldo minimal yang harus ada di rekeningnya, compensation balance ya. Seperti kita lihat bahwa kadang di saldo kita ketika kita membuka tabungan, nah dari tabungan itu kadang kita tidak bisa menarik secara penuh sejumlah tabungan yang ada di rekening kita, sehingga itu menjadi dana compensation balance atau dana saldo kas minimal yang ada di rekening kita. Begitu juga ketika perusahaan mengatur manajemen kas ini. Jadi ada kas-kas minimal yang sampai batas tertentu yang tidak bisa kita ambil, sehingga ini kas balance, compensation balance atau saldo kas minimal ini menjadi sebuah kebijakan yang berbeda-beda dari setiap perusahaan tergantung core bisnis maupun skala bisnis dari perusahaan itu. Berikutnya, ini adalah sebuah bagan yang kita lihat bahwa di sini ada mempercepat pengeluaran kas dan memperlambat pengeluaran kas. Kemudian bagaimana kas juga perusahaan juga meningkatkan cash availability-nya, kemampuan untuk mendapatkan kas, kemudian mengoptimalkan cash availability-nya dan saldo kas optimalnya ya. Nah, sehingga ketika perusahaan menentukan sebuah kebijakan, apakah perlambat atau mempercepat, itu akan mempengaruhi ya saldo kas optimalnya, sehingga perputaran kas di perusahaan itu bisa ditentukan gitu ya. Apakah setiap kas itu disediakan per minggu, per hari, atau per bulan ya. Dari penentuan persediaan kas itu, ini akan mempengaruhi gitu ya penentuan saldo kas yang optimal nantinya. Kemudian pro kontra penyediaan dana jangka pendek. Mempercepat pemasukan kas tujuan menaikkan sediaan kas daripada kas dipegang oleh perusahaan lain. Lebih baik dipegang dan dikelola oleh manajer keuangan. Penjualan kas adalah penjualan barang dengan cara tunai tanpa kredit atau piutang. Potongan kas, cash discount. Potongan kas ditujukan untuk mempercepat pembayaran piutang oleh pembeli atau pelanggan perusahaan. Ini ada kebijakan
1/10 N/30. Perusahaan menawarkan potongan sebesar 1% apabila pelanggan bersedia membayar dalam waktu 10 hari dari jumlah 30 hari. Desentralisasi pusat penerimaan pembayaran, ya ini dibuka pembayaran secara sub bagian gitu ya, dan nanti akan ditransfer ke rekening induk atau bisa juga desentralisasi, namun tergantung pola manajemen yang dilakukan oleh perusahaan itu gitu ya, apakah agresif, moderat ataupun konservatif. Kemudian lock boxes, karena pelanggan tersebar di kota-kota harus dibuatkan lock boxes di kota-kota dekat kantor pos. Ini juga kadang sudah jarang terjadi ya, sehingga sekarang sudah era digitalisasi. Kan kadang transfer itu begitu cepat, ribuan transaksi ya dalam sekali pengiriman, sehingga kadang ini juga membuat perusahaan membuat sentralisasi pembayaran, sehingga kadang memudahkan perusahaan dalam melakukan pengecekan. Sekaligus perusahaan juga menggunakan beberapa akun bank ya dalam mengantisipasi kerusakan atau gejala-gejala pada sistem perbankan ya. Misalkan 5 atau 6 bank sekaligus yang digunakan sebagai rekening yang nantinya dibayarkan, yang nantinya sebagai nomor rekening untuk pembayaran piutang kepada klien-kliennya. Kemudian memperlambat pengeluaran kas, tujuannya agar perusahaan mempunyai kesempatan yang lebih lama dalam menggunakan kas dengan memperhatikan credit standing atau reputasi kredit ya. Pembelian kredit, supplier mendanai lebih dulu pembelian yang dilakukan oleh perusahaan. Memanfaatkan float merupakan selisih perbedaan saldo bank dengan saldo kas perusahaan. Menggunakan draft merupakan tanda bayar yang harus diotorisasi oleh pihak perusahaan untuk kemudian dibayarkan. Berikutnya pembayaran secara sentral yang tadi ya, kemudian cek dibayar pada hari tertentu gitu. Jadi kebijakan-kebijakan seperti ini sering kita jumpai di sebuah perusahaan yang besar tentunya, yang mensyaratkan modal kerja itu diputar atau diefektifkan sedemikian rupa, sehingga kadang perusahaan besar juga mengandalkan supplier yang memasok barangnya dulu, kemudian setelah barang ini laku terjual atau tidak laku, kalau tidak laku barang akan dikembalikan ke supplier. Hal ini juga kadang membuat modal kerja perusahaan itu berjalan secara maksimal gitu. Kemudian analisis manfaat dan biaya untuk mempercepat dan memperlambat aliran kas. Analisis manfaat biaya biasa digunakan untuk memutuskan apakah alternatif mempercepat dan memperlambat kas sebaiknya dilakukan atau tidak. Misalkan rata-rata 50 pos wesel yang dikirimkan ke kantor pusat di Jakarta, masing-masing 50 dari wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur ya. Rata-rata waktu yang dibutuhkan di wilayah timur dan barat ke kantor pusat adalah 14 hari, sedangkan waktu yang dibutuhkan di Indonesia dari bagian tengah adalah 5 hari. Pendirian pusat penerimaan baru hanya akan mempengaruhi pengiriman bayaran dari wilayah Indonesia bagian timur dan barat. Rata-rata kas beredar setiap harinya adalah 100.000 ya. Tingkat bunga 15% per tahun, pajaknya di 30%. Nah, hari dalam setahun adalah sebesar atau sebanyak 360 hari. Ya, bisa juga 365 hari, ini kita sepakati ya. Nah, dari rata-rata di atas kita coba melihat ya, penghematan dari WIT ya, waktu Indonesia Timur 14 hari dikurangi 7 hari sama dengan 7 hari. Nah, penghematan dari Indonesia bagian barat 14 hari dikurangi 7 hari sama dengan 7 hari. Nah, Indonesia bagian tengah 7 hari dikurangi 7 hari sama dengan 0 hari. Nah, total penghematan dalam hari adalah 14 hari gitu ya. Nah, total penghematan dalam rupiah 14 hari dikali 100.000 dikali 100%, yaitu 100 dikali 100 ya, maksudnya yaitu hasilnya adalah 140 juta. Bunga tambahan yang bisa diperoleh adalah 14 dikali 100 dikali 100.000 dikali 0,15 dikali 3660 dikali 0,7. Jadi ini 360 hari ya teman-teman. Jadi ini 360 hari. Nah,
Oke, dikali 100 dikali 0,7 sama dengan 40.833 per hari. Ya, ini penghematan bunga yang bisa dilakukan ya ketika perusahaan menentukan rata-rata harian yang terdiri dari 3 wilayah Indonesia. Kemudian berikutnya tracing cash dan networking capital. Bagaimana melihat alur dari cash dan modal kerja bersih ya. Aktiva launcher adalah kas dan aset lain diharapkan dapat dikonversi kas menjadi kas dalam waktu 1 tahun. Nah, ini penting adalah yang bisa kita lihat ini yang bisa ditinjau dalam sebuah perusahaan, dari mana akun-akun ini adalah akun yang sangat liquid gitu ya, akun liquid, kas, surat berharga, piutang, persediaan. Nah, kemudian di kewajiban lancar ya, di sana ada hutang dagang, ada hutang gaji maupun ada hutang pajak. Nah, beberapa elemen modal kerja dan cash ya. Yang pertama kita lihat di sini adalah net working capital ditambah fixed asset sama dengan long term debt ditambah equity. Net working capital sama dengan cash dikurangi other current asset ditambah current liabilities. Kemudian cash long term debt ditambah equity dikurangi net working capital, excluding cash, di luar uang cash itu maksudnya, dikurangi fixed asset. Jadi berbicara tentang modal kerja ini, kita lihat akun-akunnya itu ada di neraca ya. Ketika kita mampu membaca neraca, tentu ini akan lebih baik untuk membaca dan mengarahkan modal kerja dari sebuah perusahaan. Kemudian berikutnya elemen modal kerja dan cash long term debt tambah equity dikurangi net working capital excluding cash dikurangi fixed asset. Peningkatan pada hutang jangka panjang dan atau ekuitas menyebabkan kepada peningkatan kas, sebagaimana penurunan pada aktiva tetap atau penurunan pada komponen bukan kas dari modal kerja. Laporan sumber dan penggunaan kas berasal dari alasan ini gitu ya. Jadi cash sama dengan long term debt ditambah equity dikurangi net working capital excluding cash, di luar cash dikurangi fixed asset. Ini harus dipahami oleh teman-teman bahwa ketika kita menggunakan manajemen kerja manajemen cash, tentu ini kita akan menjumpai penggunaan rumus ini gitu ya, dimana perusahaan juga akan mengolah cash yang optimal harus dilihat dari komponen long term debt, equity, net working capital excluding cash maupun di fixed assetnya, seberapa liquid akun-akun ini yang bisa akan dikonversi ke kas yang nanti bisa digunakan sebagai modal kerja di sebuah perusahaan. Ini grafik ya, dimana sebuah perusahaan mengoperasikan cash dan siklus dari cash yang ada di perusahaan. Nah, kita lihat di sini ada bahan baku atau bahan mentah dibeli dari supplier, kemudian dikirim pesanan masuk dalam konteks ini. Nah, kemudian barang sudah sampai di perusahaan, barang datang ya. Ini adalah proses bahan mentah dibeli gitu ya, atau di drop dari supplier. Kemudian barang dijual. Ketika barang masuk, kemudian masuk ke dalam perusahaan, apakah perusahaan itu perusahaan bergerak di perdagangan, jasa, atau manufacturing, atau merubah barang baku menjadi barang jadi ya. Nah, ini kita bisa mengistilahkan keluar sebagai barang yang siap dijual gitu ya, dimana pada periode ini melibatkan ya supplier, input, proses, dan output tentunya di manajemen operasional ya. Kemudian kita lihat bahwa periode persediaan, setelah itu perusahaan menghasilkan produk dan produk itu masuk ke dalam persediaannya. Bisa juga persediaan ini adalah persediaan bahan baku gitu ya. Kemudian yang akhirnya ya, tujuan akhir adalah persediaan untuk barang yang siap dijual kalau dia perusahaan jasa atau perusahaan manufaktur. Kemudian periode hutang dagang. Nah, periode hutang dagang ini harus lebih pendek dari periode persediaan. Kenapa kemudian? Karena nanti ketika
barang itu diterima kemudian dijual ya, sehingga akan mendapatkan nanti konversi menjadi uang cash. Kemudian periode piutang ini mulai diperjualbelikan barang itu. Nah, dalam konteks inilah penjualan non cash atau penjualan kredit sampai kepada waktu yang ditentukan, apakah itu N30, N20 dan seterusnya sampai pada kas yang diterima. Sehingga ketika perusahaan menerima barang, perusahaan akan menerima invoice ya, karena perusahaan membeli secara kredit tadi dari suppliernya. Kemudian di periode berikutnya adalah kas dibayar untuk bahan baku ya. Kemudian ini menambahkan adalah operating cycle ini ya, di mana operating cycle itu ya tidak terlepas dari adanya supplier, kemudian supplier memasukkan inputnya. Nah, input itu masuk kemudian diproses oleh perusahaan itu, kemudian setelah diproses lalu di-outputkan ya. Setelah di-output masuk ke gudang, gudang masuk ke konsumen atau lingkungan, yang dimana lingkungan itu bisa pasar dan lain sebagainya. Dari lingkungan itulah kemudian kita dapatkan apakah itu penjualan kredit atau penjualan cash. Nah, jika penjualan kredit itu akan ada periode piutang. Nah, dari rentang waktu kas dibayar untuk bahan baku ke jatuh tempo ya penjualan kredit tadi, ini namakan siklus perputaran cash ya. Apa hubungannya antara operating cycle dan cash cycle ini? Tentu hubungan keduanya adalah sangat sinkron, dan pengelolaan yang tidak efektif salah satu dari operating cycle maupun cash cycle ini akan mengganggu operasi dari sebuah perusahaan. Ketika perusahaan banyak beroperasi dan diimbangi dengan siklus cash atau cash cycle-nya, maka perusahaan akan kesulitan likuiditasnya, kesulitan modal kerjanya, sehingga perusahaan nanti akan sulit misalkan untuk menggaji karyawan, untuk membayar utang dagang WC-nya maupun untuk membayar hutang jangka pendek lainnya, sehingga hal ini akan mempengaruhi kredibilitas perusahaan di mata para stakeholder maupun debt holdersnya. Nah, oleh karena itu pengelolaan operating cycle maupun cash cycle ini harus efektif dan bisa berjalan bersamaan dengan kontrol yang ketat di antara kedua cycle atau perputaran ini, operating maupun cash cycle ini. Kemudian kita lihat di mana cash cycle adalah merupakan operating cycle dikurangi account payable period ya. Pada karakternya, periode persediaan, periode piutang, dan periode hutang dengan dagang duku dalam days in inventory, days in receivable, and days in payable. Ya, ini semua adalah bagian daripada pengelolaan manajemen cash. Tentu ketika kita lihat bahwa kadang begitu pentingnya siklus daripada cash untuk dikonversi menjadi uang cash, melibatkan ya operating cycle maupun account payable payable period ini. Namun sebelum kita melaju ke sana, ada beberapa hal ya yang perlu kita lihat, bahwa kita lihat dari perputaran inventorinya, karena tadi ketika kita membaca di neraca itu gitu ya, di situ ada persediaan. Nah, sebelum kita melihat ke kas, kita menghitung dulu berapa inventory conversion periodnya gitu ya, ICP-nya, yang mana kita akan menghitung jumlah inventorinya, kemudian kita bagi dengan COGS-nya ya, dibagi cost of goods sold atau HPP-nya gitu ya, kemudian kita bagi dengan 360 atau 365 hari gitu ya. Nah, semakin cepat perputaran persediaan ini, semakin bagus buat peningkatan penjualan sebuah perusahaan. Kemudian kita juga melihat account receivable ya.
di mana perusahaan akan mengkonversi piutang menjadi kas, di mana jangka waktu sejak penjualan hingga realisasi penjualan. Jadi ini penting untuk mengukur efektivitas dari perputaran dari penjualan kredit yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Nah, di mana kita melihat atau mengukur receivable collectability ratio atau days in receivable gitu ya, dimana days sales outstanding gitu ya, berapa lama outstanding penjualan yang dilakukan, receivable ya, berapa lama penjualan kredit yang dilakukan ya. Tadi kan N30 ya, 1/10 N/30, jadi lamanya adalah 30 hari gitu ya, jatuh tempo dari penjualan kredit itu gitu. Ini tergantung kebijakan perusahaan, ada yang 30 hari, 15 hari, 60 hari, dan ya ataupun seminggu dan seterusnya. Ini tergantung perusahaan dan berbeda-beda satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya dalam membuat perjanjian dengan suppliernya, sehingga efektivitas dari days in receivable atau receivable collection period ini adalah jumlah hari ya di hari piutang atau day sales outstanding receivable, kemudian kita bagi dengan sales dibagi 360 gitu ya, sehingga hasilnya kita akan mendapatkan berapa hari dalam piutang. Kemudian payables, days in payable atau payable deferred period, ini jangka waktu rata-rata sejak pembelian bahan baku hingga terlaksananya pembayaran atas bahan baku, kesananya pembayaran atas barang dan pekerja tersebut ya. Payable deferred payable atau days of payable ya, dimana rumus adalah account payable dibagi COGS dibagi 360 atau 65 hari gitu ya. Nah, lalu kemudian kita akan melihat cash cycle-nya. Nah, di mana cash cycle itu adalah di mana pengeluaran digunakan untuk mengukur pengeluaran tunai untuk sumber daya, bahan dan pekerja maupun bahan baku ataupun faktor-faktor dalam input gitu ya, hingga realisasi penagihan atas penjualan produk tersebut. Jadi selama produk dijual ya, kemudian itu dijual kredit, kemudian jangka waktu bisa 30 hari. Nah, perputaran cash adalah berapa lama jangka waktu ya perputaran piutang itu sampai dengan piutang itu kembali dibayar oleh klien kita gitu ya, atau diterima dalam bentuk wesel dibantu dalam bentuk kas atau lainnya gitu ya, yang liquid tentunya. Nah, di sini kita lihat bahwa kadang di perusahaan itu menggunakan skema-skema yang kita lihat tadi di atas, bahwa apakah itu jangka pendek ya, jangka menengah ataupun moderat ataupun konservatif. Nah, kadang perusahaan mengaturnya adalah kalau misalnya lebih dari setahun itu adalah jangka panjang, sementara di bawah setahun atau sebulan, seminggu dan seterusnya itu adalah jangka pendek. Ini juga digunakan dan mempengaruhi efektivitas roda operasi sebuah perusahaan. Jadi semakin cepat konversinya itu akan semakin bagus bagi perusahaan, di mana perusahaan akan mampu ya meningkatkan leverage dari cash tersebut. Kemudian di mana cash cycle di sini kita lihat operating cycle ya dikurangi account payable period. Bisa juga cash cycle ini atau cash conversion cycle, di mana operating cycle dikurangi payable deferral period. Nah, payable deferral period ya dikurangi, atau bisa juga inventory conversion period ya, periode konversi atau periode perputaran dari inventory tadi ditambah dengan receivable collection period, atau ditambah dengan periode penagihan penjualan kredit menjadi cash dikurangi payable deferral period ya. Ingat, payable deferral period itu jangka waktu rata-rata sejak pembelian bahan baku hingga terlaksananya pembelian atas barang atau dan pekerja tersebut ya. Jadi rata-ratanya gitu ya. Kemudian kita lihat di slide berikutnya bahwa
apa yang kita bahas di atas tentu ini kita masih berbicara tentang bagaimana menjalankan modal kerja secara efektif. Nah, lebih lanjut bahwa dasar dari menjalankan modal kerja efektif itu kita harus memahami bahwa di sana ada modal kerja kotor ya, seperti yang kita bahas di atas. Nah, di mana modal kerja kotor ini sama dengan jumlah aktiva lancar, kas, tambah piutang usaha dan atau piutang dagang ditambah persediaan. Modal kerja bersih net working capital sama dengan jumlah aktiva lancar operasional dikurangi dengan jumlah utang lancar operasional. Aktiva lancar operasional kas tambah piutang usaha atau dagang dan persediaan. Nah, di sini penting bahwa ketika kita mengelola sebuah perusahaan ya, di mana selama konvensi payable period itu kita harus melihat seberapa lama rata-rata konversi penjualan kredit ke uang cash. Dari rata-rata itu menjadi sebuah kebijakan yang umum yang kemudian bisa ditetapkan secara bersamaan atau bisa juga secara difference tergantung kebutuhan dari perusahaan itu terhadap uang cash. Hal ini juga membantu gitu ya kekosongan dan hal-hal yang terjadi seperti risiko bisnis, perusahaan klien tidak mau membayar tepat waktu misalkan atau menunda pembayaran, sehingga dengan adanya perbedaan kebijakan penggunaan rata-rata hari dalam memberi kredit ini akan menjaga stabilitas uang cash yang tersedia di perusahaan atau akan menjaga stabilitas modal kerja bersih dari perusahaan itu. Kemudian utang lancar operasional dan utang dagang ditambah utang akrual, utang gaji dan utang pajak ya. Jadi utang akrual maupun utang gaji dan utang pajak ini yang selalu ya yang dibayarkan, karena kalau tidak maka karyawan akan terganggu dan ini akan membuat perusahaan itu kehilangan karyawan tersebut. Mengapa perusahaan harus punya modal kerja? Ini penting sekali ya teman-teman, bahwa di dalam sebuah perusahaan ada banyak risiko yang terjadi di sana ya, dan risiko yang terjadi itu menghantam perusahaan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Suka atau tidak suka, risiko itu selalu menghantui perusahaan itu. Nah, ketidaksempurnaan pasar, ada risiko risk return trade off, di mana akan lebih baik bagi perusahaan memiliki semakin banyak modal kerja untuk minimalisir risiko meskipun profitabilitas bisa dikorbankan karenanya. Biaya transaksi mencakup biaya eksplisit, biaya komisi penjualan atau biaya atau penjualan aset. Tambah biaya implisit, harga terlalu murah atau mahal jika perusahaan menjual atau membeli sesuatu aset dengan terburu-buru. Kemudian ada biaya keterlambatan aktivitas. Ini adalah trade off gitu ya, di mana perusahaan melakukan perdagangan atau pertukaran ya. Seringkali bisa terjadi misalnya keterlambatan kedatangan bahan mentah, produk jadi tidak bisa langsung dikirim ke distributor, atau permintaan produk tidak diketahui dengan pasti ya. Konsep yang sering digunakan adalah just in time, di mana ada pesanan kemudian kita mengirim barang tersebut. Nah, kemungkinan kebangkrutan, penjualan tinggi namun kebanyakan dari penjualan kredit yang menyebabkan tidak adanya cukup kas untuk membayar hutang jangka pendek. Nah, ini tadi yang perlu di garis bawahi, bahwa ketika perusahaan tidak mampu mengkonversi ya penjualan menjadi cash secara efektif, ini juga akan mempengaruhi modal kerjanya ya, yang nanti akan berujung kepada kebangkrutan sebuah perusahaan, karena perusahaan akan diajukan pilot oleh kliennya yang ya mungkin mereka menunggu pembayaran dari mitranya, sehingga kadang kesalahan dalam pengelolaan cash cycle ini mempengaruhi keberlangsungan dari usaha tersebut. Nah, di sini kita lihat bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja ya. Dari sisi aktiva lancar, kita harus lihat dari karakteristik bisnisnya, kemudian dari ukuran perusahaan, size, kemudian dari aktivitas perusahaan, kemudian dari stabilitas penjualan perusahaan. Ini bisa kita lihat dari data historis ya, serta dari laporan keuangan yang baik dijelaskan secara eksplisit maupun secara eksplisit, atau secara material maupun secara imaterial, atau secara kuantitatif maupun secara kualitatif dalam laporan keuangan itu gitu, yang tentunya disajikan setiap tahun oleh perusahaan ya.
yang bisa dicek secara online atau secara real time di sana. Ada juga perusahaan yang menyediakan laporan secara tribulan, semester gitu ya. Ini tergantung siapa yang menggunakan laporan keuangan itu. Namun dari laporan keuangan itu perusahaan harus mengkaji ya, bagaimana dari laporan itu melihat karakteristik bisnisnya, keukuran aktivitas, stabilitas penjualannya untuk menganalisa dan sekaligus memutuskan mana kebijakan modal kerja yang efektif buat diarahkan kepada perusahaan tersebut gitu. Kemudian hutang lancar, ada faktor eksternal dan faktor internal ya. Faktor eksternal mungkin ada karakteristik industri, pesaing gitu ya. Kemudian kita ada hambatan masuk, entry barrier gitu ya. Kemudian ada faktor-faktor politik ya, huru-hara kebijakan pemerintah dan lain sebagainya yang akan mempengaruhi cost of debt dari biaya utang yang kita ajukan. Kemudian ada faktor internal ya, kebijakan manajemen. Di sini melihat bahwa apakah kebijakan manajemen itu ternyata lebih memilih bersinergi dengan ownernya gitu ya, agency teori lagi ya, konflik dengan owner, dengan agents, dengan konflik dengan owners, kemudian dengan debt holders maupun dengan pihak-pihak lain yang tentunya ini akan membuat kebijakan manajemen di perusahaan itu efektif. Dari dua faktor eksternal internal ini juga harus dilihat secara detail bagaimana degree of operating leverage atau tingkat daya ungkit dan operasi dari utang-utang yang digunakan itu ya. Semakin tinggi daya ungkit operasi juga akan mampu juga bisa disinergikan dengan daya ungkit dari konversi payables ya, pembayaran kembali dari rata-rata pembayaran kembali dari penjualan kredit dikonversi menjadi uang cash sehingga kita akan mendapatkan siklus cash atau cash cycle dalam sebuah perusahaan itu semakin efektif gitu. Kemudian selanjutnya kita berbicara tentang kebijakan investasi modal kerja ya. Nah, di mana kebijakan investasi modal kerja ini berdasarkan jumlah modal kerja, aktiva lancar yang dimiliki perusahaan untuk mencapai penjualan tertentu. Kebijakan investasi modal kerja dibedakan menjadi kebijakan konservatif, jumlah aktiva lancar banyak, risiko rendah, dan profitabilitas juga rendah. Kemudian ada kebijakan moderat, jumlah aktiva lancar sedang, risiko sedang, dan profitabilitas juga sedang. Kemudian kebijakan agresif, jumlah aktiva lancar sedikit, risiko tinggi, dan profitabilitas juga tinggi itu ya. Nah, ini terkait dengan investasinya yang tadi juga awal itu kita bahas terkait dengan penggunaan hutangnya gitu ya. Konservatif itu jangka panjang hutangnya gitu ya. Kemudian moderat ya, setengah-setengah, 50% jangka panjang, 50% jangka pendek. Agresif gitu ya, kita sedikit menggunakan piutang jangka panjang dan banyak menggunakan piutang jangka pendek. Nah, ini juga risikonya sangat tinggi ya, karena kita harus memutar barang itu dan cepat dikonversi menjadi uang cash untuk membayar gitu ya tagihan dari supplier atau klien perusahaan. Nah, di sini kita lihat bahwa beberapa grafik di sini ya yang menggambarkan bahwa di mana horizontal itu menggambarkan aktiva penjualan dan vertikal itu menggambarkan aktiva. Di mana aktiva itu selalu ada dua sub ya, aktiva lancar dan aktiva non lancar atau tetap. Nah, dari garis ini kita lihat bahwa kebijakan agresif itu cenderung dalam jangka panjang itu meningkatkan penjualan gitu ya. Moderat, konservatif ya. Nah, ini menunjukkan bahwa manajemen harus memilih kebijakan ini. Bisa juga perusahaan menerapkan 3 kebijakan modal kerja ini sekaligus ya, asalkan menjadi efektif, membuat perusahaan itu bisa tumbuh dengan bagus. Kemudian di sini kita lihat bahwa kebijakan pembelanjaan modal kerja berdasarkan jenis sumber dana yang dipakai untuk membelanjai modal kerja, aktiva lancar suatu perusahaan. Kebijakan pembelanjaan modal kerja dibedakan menjadi ada kebijakan konservatif ya,
Sebagian aktiva lancar didanai dengan sumber dana jangka pendek. Nah, di atas juga. Oke, kebijakan pembelanjaan modal kerja. Nah, di sini kita lihat dari grafiknya bahwa secara horizontal itu menggambarkan periode waktu, kemudian secara vertikal itu menggambarkan aktiva ya. Nah, di sana kita lihat ada tiga item dalam grafik itu. Di sana ada aktiva lancar variabelnya, kemudian ada aktiva lancar permanen, kemudian ada aktiva tetap. Nah, inilah yang kemudian menjadi komponen dalam kegiatan modal kerja. Dimana yang pertama di aktiva lancar variabel itu yang cenderung berubah sesuai dengan kenaikan salesnya atau sales volume ya, sehingga dia akan membutuhkan sumber dana jangka pendek. Itu sangat cocok gitu ya. Ketika kita menggunakan sumber dana jangka panjang itu tidak relevan ya, karena di sini variabel kenaikan itu sesuai dengan kenaikan sales volume yang dialami oleh sebuah perusahaan. Oleh karena itu kita cocok menggunakan kebijakan penganggaran modal kebijakan modal kerja konservatif ya. Kemudian berikutnya kita lihat dari aktiva lancar permanen, di mana di sini ada sumber dana jangka panjang. Dalam konteks ini adalah saham maupun obligasi, sangat cocok untuk mengatasi hal ini gitu ya, atau dilakukan kebijakan menjual saham atau menjual obligasi. Kemudian berikutnya ada aktiva tetap ya, yang kemudian mendukung gitu ya, yang kemudian mendukung akselerasi dari penjualan dari sebuah perusahaan, baik itu tangible maupun intangible assetnya ya. Kemudian kita lihat dari grafik berikutnya bahwa ini sumber dana pembelanjaan moderat, di mana fluktuasi dari grafiknya itu sangat-sangat dinamis gitu ya, dimana pembiayaan aktiva lancar itu variabel cukup tinggi gitu ya, atau sekitar 50% dana jangka pendek yang nanti digunakan, sisanya adalah untuk membiayai aktiva lancar permanen dan aktiva tetap dari sumber dana jangka panjang. Nah, ini juga dilihat dari risiko yang terjadi ya ketika perkembangan perusahaan sudah mulai stabil, di mana kebijakan modal kerja ini sangat tepat sekali sesuai dengan kondisi dan karakteristik dalam menentukan kebijakan modal kerja di atas. Sehingga arah dari penentuan kebijakan modal kerja seperti ini akan meningkatkan size dari perusahaan itu gitu. Kemudian berikutnya kita lihat dari sisi kebijakan agresif ya. Kebijakan agresif di mana di sini perusahaan meningkatkan sumber dana jangka pendek itu lebih besar ya dibandingkan dengan sumber dana jangka jangka panjangnya dalam menggunakan aktiva permanen. Sehingga dilihat dari grafiknya itu sangat-sangat fluktuatif, di mana pada tahap-tahap awal itu ya ada terjadi peningkatan aktiva, kemudian terjadi penurunan, kemudian ya cenderung mengalami fluktuasi seperti ini. Sehingga perlu dilakukan mixer ya, perlu digabung gitu ya istilahnya dari beberapa kebijakan modal kerja di atas agar fluktuasinya tidak terlalu tinggi ataupun tidak terlalu rendah ya, sehingga perusahaan bisa menentukan kebijakan yang lebih relevan dengan pengembangan perusahaan untuk jangka waktu tertentu, baik itu jangka pendek, menengah maupun jangka panjangnya. Kemudian kita lihat dari sini manajemen kas gitu ya, didefinisikan sebagai pengoptimalan penggunaan kas sebagai aktiva. Hal ini berarti tidak boleh terjadi kegagalan pemakaian kas dan pengawasan terhadap posisi kas. Tujuan dari manajemen kas meliputi dua hal, yaitu likuiditas dan earnings. Nah, tentunya ini harus diingat ya. Likuiditas adalah manajemen harus secara sadar menjaga likuiditas dan jumlah kas yang harus ada dalam perusahaan. Earning adalah tiap pengeluaran perusahaan harus diarahkan untuk mendapatkan kemungkinan hasil yang lebih besar dibandingkan dengan kas yang dikeluarkan. Selain itu, manajemen harus menjamin pembayaran dilakukan secara ekonomis. Ini semua untuk menjaga pertumbuhan perusahaan yang stabil, baik di masa yang sulit maupun di masa yang normal maupun booming gitu ya. Dalam
kebijakan manajemen kas perlu dilihat dari berbagai aspek ya. Salah satu dari aspek itu adalah motif. Motif yang pertama adalah motif saldo transaksi, di mana saldo kas yang dikaitkan dengan pembayaran dan penerimaan, saldo yang dibutuhkan untuk operasi sehari-hari. Saldo kompensasi saldo bank yang harus dikelola oleh sebuah perusahaan untuk memberikan kompensasi kepada bank atas jasa-jasa yang telah diberikan atau untuk memberikan suatu pinjaman. Saldo pencegahan saldo kas yang dimiliki sebagai cadangan untuk fluktuasi arus kas masuk dan keluar secara acak yang tidak bisa diramalkan sebelumnya. Saldo spekulatif, saldo kas yang dimiliki untuk memungkinkan perusahaan mengambil keuntungan dari setiap penawaran pembelian yang mungkin terjadi. Jadi kalau kita lihat dari grafiknya teman-teman, kita akan membaca bahwa sesuai dengan grafik sebelumnya kita akan melihat, nah di sini kita akan mempercepat arus kas ya, kemudian memperlambat, kemudian meningkatkan cash availability ya, kemampuan kas untuk memutar, mengefektifkan dalam mencapai dua tujuan tadi itu, likuiditas dan earnings ya. Kemudian mengoptimalkan cash availability dan saldo kas yang optimal. Ini semua penting untuk dilakukan agar manajemen kas yang ada di perusahaan itu jangan tidak terjadi idle cash atau idle money yang kemudian merugikan bagi perusahaan itu sendiri. Nah, di sini kita melihat manajemen kas dengan jumlah yang memadai. Untuk memperoleh potongan harga, membantu perusahaan pertahankan peringkat kreditnya dengan menjaga rasio lancar dan rasio cepat yang sejalan dengan rasio perusahaan lain di dalam industri yang sama. Untuk memanfaatkan peluang-peluang bisnis yang menguntungkan seperti penawaran khusus dari pemasok atau kesempatan untuk mengakuisisi perusahaan lain. Untuk menjaga diri dari keadaan-keadaan darurat seperti pemogokan, kebakaran, atau kampanye pemasaran para kompetitor, dan untuk mengatasi penurunan musiman dan siklus. Nah, sumber kas bisa diperoleh dari beberapa komponen. Yang pertama hasil penjualan tunai dan penerimaan piutang, penjualan artefak tetap, penjualan dan atau emisi saham, atau adanya penambahan modal oleh pemilik, pengeluaran tanda bukti hutang, wesel, hutang obligasi, hutang bank, dan lain sebagainya. Penerimaan di luar usaha perusahaan X bunga ya, exclude. Adanya penerimaan kas dari sewa bunga atau dividen, hadiah atau restitusi pajak dari periode sebelumnya. Example. Kemudian penggunaan kas, pengeluaran untuk biaya produksi, bahan baku produksi, kemudian biaya tenaga kerja, kemudian biaya operasional BOP, pembelian saham atau obligasi sebagai investasi jangka pendek atau jangka panjang, pembelian artefak tetap, pembelian kembali saham yang beredar, pengambilan kas dari perusahaan oleh pemilik, kemudian pembayaran hutang jangka pendek atau jangka panjang. Ini penggunaan kas. Berikutnya pembayaran sewa, bunga, pajak, dan sebagainya, pembelian barang dagangan dengan tunai, pembayaran biaya operasi perusahaan seperti pembayaran gaji, pembelian supplies, kantor, biaya iklan, dan lain sebagainya. Kemudian peluang kas untuk membayar dividen. Manajemen kas yang efektif itu tergantung dari kegunaan dari kas itu sendiri. Ada beberapa pola yang harus dipahami dalam manajemen kas, adalah di mana manajemen kas efektif terdiri dari arus kas masuk dan pertemuan juga dengan arus kas keluar yang baik dari A atau satu sinkronisasi arus kas, kemudian menggunakan ambang float gitu ya, batas bawah, batas atas gitu ya. Kemudian mempercepat penerimaan, kemudian mendapatkan kesediaan dana ke tempat yang membutuhkan, kemudian mengendalikan pengeluaran. Jadi ini semua bahwa manajemen kas efektif itu kurang lebih 5 ini setidaknya dilakukan atau menjadi pilihan bagi perusahaan untuk memanage kas yang ada di perusahaannya agar perusahaan bisa beroperasi dengan optimal. Berbicara tentang manajemen kas, sinkronisasi arus kas adalah suatu mitigasi, suatu situasi di mana arus kas masuk akan berdekatan dengan arus kas keluar, sehingga memungkinkan sebuah perusahaan memiliki saldo transaksi yang rendah. Kemudian menggunakan ambang float, selisih antara saldo kas yang disajikan dalam buku bank sebuah perusahaan dengan saldo catatan bank. Penundaan dapat menyebabkan kenaikan ambang karena membutuhkan waktu bagi cek tersebut. Hal ini dilakukan karena untuk dikirimkan melalui pos email float, tenggang waktu antar konsumen mengirimkan cek melalui mailbox sampai dengan perusahaan menerima cek dan mulai memproses cek tersebut. Kemudian untuk diproses oleh perusahaan penerima processing float, jangka waktu yang diperlukan untuk memproses cek tersebut dari perusahaan ke bank. Kemudian untuk dikeliringkan dengan sistem perbankan transaksi float,
waktu yang diperlukan untuk melakukan transfer atau clearing melalui sistem perbankan sehingga perusahaan penerima pembayarannya. Kemudian manajemen cash efektif berikutnya adalah mempercepat penerimaan. Ada beberapa teknik yang dilakukan. Yang pertama adalah transferring funds, contohnya wire transfer, depository transfer check, dan electronic transfer checks ya, etc. ya. Concentration bank untuk mempercepat dana perusahaan. Para pelanggan berikutnya, para pelanggan mengirimkan pembayaran melalui pusat pengumpulan yang terdekat yang secara strategis akan meminimkan biaya pengiriman pelanggan, surat kotak, surat pusat pengumpulan, pusat bank. Berikutnya C, menyiapkan rencana peti uang, lockbox plan. Perusahaan menyewa kotak pos suatu daerah dan memberi wewenang bank di daerah tersebut untuk mengambil pembayaran dari kotak lockup itu. Langganan diperintahkan untuk mengirimkan pembayaran melalui kotak tersebut, kemudian bank akan mengambil pembayaran tersebut dan sekaligus mendepositokan ke dalam rekening perusahaan. Kemudian secara berkala perusahaan akan menerima laporan pembayaran yang telah diterima pelanggan, kemudian masuk ke surat, masuk ke kotak pos, kemudian regional lock box bank, kemudian bank pusat bank gitu ya. Kemudian berikutnya kita lihat juga bahwa di sini ada biaya yang timbul dari manajemen kas itu sendiri. Biaya yang timbul dari manajemen kas itu terdiri dari trading cost atau biaya transaksi dan opportunity cost. Trading cost adalah biaya untuk mengubah kas menjadi surat berharga. Besarnya trading cost ditentukan oleh jumlah transaksi ya, semakin tinggi ya semakin besar itu ya. Sebaliknya, sehingga jumlah kas yang dipegang semakin besar juga jumlah kas yang dipegang, biaya transaksi juga akan semakin murah gitu ya. Kemudian opportunity cost, kemudian besarnya biaya kesempatan yang dapat dimanfaatkan. Semakin besar jumlah kas yang dipegang, biaya kesempatan untuk peroleh return semakin besar serta muncul karena perusahaan memegang kas bukannya memegang surat berharga. Dengan kata lain, biaya kesempatan adalah pendapatan bunga yang tidak bisa diperoleh karena perusahaan memegang kas. Artinya harus melakukan opportunity cost dengan membeli saham atau stok gitu ya. Kemudian berikutnya adalah menentukan saldo kas optimal. Di sini dibantu oleh dua teori. Yang pertama adalah the Baumol model dan the Miller-Urey model gitu ya. Jadi di sini prinsip memegang kas itu ada dua ya, berdasarkan perdagangan trading cost meningkat ketika perusahaan harus menjual sekuritas untuk memenuhi kebutuhan kas. Di sini tergambar bahwa garis biru menandakan sebuah opportunity cost. Garis biru ini menandakan sebuah opportunity cost yang diambil dari biaya nol ya, yang dimana vestika adalah cost di dalam mata uang dolar atau rupiah. Kemudian horizontal itulah size dari cash balance, jadi ukuran dari keseimbangan cash yang diterapkan oleh sebuah perusahaan. Nah, di sini kita lihat di garis orange ini ada trading cost, ada biaya trading yang timbul ketika semakin tinggi trading cost yang dilakukan maka semakin murah gitu ya. Ini adalah total cost holding cash ya, jadi ada titik keseimbangan di mana di situ pertemuan antara opportunity cost dengan trading cost. Di sini ada titik cut off point gitu ya, yang menjadi pertimbangan di mana pendapatan dari investasi hilang ketika perusahaan akan memegang cash gitu ya. Di sini. Kemudian berikutnya adalah kita melihat bahwa dari grafik ini tentu menggambarkan sebuah hubungan yang membuat perusahaan itu mempertimbangkan ketika perusahaan memperbanyak pegangan uang itu di uang cash. Menurut grafik ini bahwa perusahaan ketika melakukan atau mengkonversi saham ke uang cash itu ada biaya transaksi atau biaya trading, dan itu akan menghilangkan pendapatan bunga yang diperoleh oleh entitas atau perusahaan tersebut. Kemudian the Baumol model itu ya, dimana di sini kita lihat bahwa ada F fixed cost biaya tetap dari jumlah dari menjual sekuritas untuk memperoleh kas, kemudian T total jumlah kas baru yang dibutuhkan, kemudian K opportunity cost memegang kas adalah tingkat bunga.
Dimana dari grafik ini menggambarkan bahwa horizontal adalah kas gitu ya. Kemudian di sini kita lihat ada waktunya ya. Di sana di dalam bawah model jika dilihat ada grafik yang fluktuatif ya, tergantung daripada waktu gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa jika kita mulai dari $0 ya di case-nya di sini ya, maka kemudian mengeluarkan pada tingkat yang konstan setiap periode dan mengganti kas dengan $0 gitu ya di sini. Ketika kekurangan kas, rata-rata saldo kas adalah C dibagi 2. Ini adalah kebijakan yang konstan ini ya, penetapan kas ya, sampai di sini kita konstan di contohnya di 3 periode waktu ini. Sementara opportunity cost dari memegang C per 2 adalah C per 2 dikali K gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan penetapan kas yang optimal ini, maka kita akan melihat bahwa kita akan mendapatkan opportunity cost ya, biaya kesempatan yang kemudian kita dapatkan atau yang hilang ketika kita megang front cash dengan menjual sekuritas tadi. Jadi di sini dilihat bahwa ada total cash di sini, ada total cash baru ya yang dibutuhkan, dimana dengan kita mentransfer sejumlah dolar C tiap periode, kita terkena trading cost gitu ya. Artinya ada biaya tradingnya ya, sebesar sebesar F ini fixed cost. Jika kita butuh T secara total dalam periode yang direncanakan, kita akan membayar biaya tetap, kemudian total jumlah kas baru yang dibutuhkan dibagi C ya. Kemudian trading cost adalah T ya, total jumlah kas yang baru dibutuhkan dibagi C ya, kemudian kita kali dengan fixed costnya, sehingga model yang digunakan itu dari konstan kemudian berubah ketika ada trading cost yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu. Kemudian kita lihat juga dari grafik ini menandakan bahwa di mana total cost itu terbentuk dari C ya, cut off point di sini dikali K ditambah T dibagi C dikali F fixed cost tadi atau biaya tetapnya. Kemudian ini dia jelas opportunity cost ketika C ya, ini bersinggungan tadi di sini. C dibagi 2 dikali K ya. K ini opportunity cost. Kemudian trading cost T dibagi C ya, ini T total kas yang ingin dibutuhkan dibagi C itu kemudian dikali F fixed cost. Nah, di mana saldo kas di sini, ini titik cut off point adalah akar 2T dibagi K dikali F, di mana saldo kas yang optimal adalah di mana opportunity cost sama dengan trading cost. Ini adalah titik yang optimal ya. Jadi tidak banyak melakukan trading cost, juga tidak banyak juga melakukan opportunity cost. Artinya ada keseimbangan, disitulah saldo kas yang optimal gitu ya. Kemudian dalam development model bahwa saldo kas optimal diperoleh pada saat opportunity cost sama dengan trading cost. Opportunity cost sama dengan trading cost, dimana C bagi 2 dikali K sama dengan T per C dikali F. Kalikan kedua C dengan C ya, kita kali kedua C dengan C, artinya ini C kuadrat dikali K sama dengan T dikali F ya, dikali C ke sana ya. Sehingga kita dapatkan bahwa persamaan C kuadrat sama dengan 2 kali T kali F bagi K. Nah, cut off point sama dengan akar 2TF dikali K. Lanjut. Nah, contoh soal bahwa ada kebutuhan cash perusahaan selama 1 bulan lebih kurang 20 juta. Perusahaan memperoleh kas dengan menjual sebagai harga, biaya transaksi perolehan kas adalah 10.000. Sedangkan biaya beban tetap atau bagi hasil adalah sekitar 18% per tahun atau 1,5% per bulan. Nah, kita lihat penyelesaiannya. Di sini kita lihat bahwa saldo kas C sama dengan 2BT dikali I pangkat 1/2 ya. 2 dikali 10.000 dikali 20 juta ya. Nah, ini kita lihat 20 juta ini dari ini kebutuhan kas bulanannya dibagi 0,0015 dibagi 1/2 I adalah
bunga per bulannya ya, 1,5% per bulannya. Nah, dibagi per 2. Jadi kita peroleh 5.163.978. Jika perusahaan menambahkan saldo kas besi sebesar 5 juta, maka saldo kas baru sebesar 5.163.978 ditambah 5 juta sama dengan 10.163.978 rupiah, maaf. Jadi di sini kita lihat jelas bahwa ada penambahan saldo baru ya. Ada penambahan saldo kas saldo baru dari kas saldo besi dengan saldo kas yang dibutuhkan, yaitu sekitar 10 juta. Nah, kemudian ada teori yang kedua, yaitu DeMayer-Or model. Perusahaan membiarkan saldo kas untuk bergerak secara acak di antara batas kendali atas dan batas bawah. Ini adalah menentukan ambang batasnya ya, bawah atau atas. Nah, kemudian ketika saldo kas menyentuh batas kendali atas H, kas diinvestasikan di tempat lain untuk mencapai target saldo kas Z. Jadi ini floating rate gitu, floating cash gitu ya, dimana perusahaan menentukan kebijakan batas atas dan batas bawah. Ketika perusahaan realisasinya kas itu menyentuh batas atas, maka kas itu harus diinvestasikan gitu. Ketika kas menyentuh batas kendali bawah L, investasi dijual untuk peroleh kas agar tercapai target saldo kas. Jadi tetap menjaga keseimbangan itu ya. Ketika mencapai batas bawah juga ya, kas instrumen investasi itu harus dijual untuk mendapatkan kas yang sesuai perusahaan. Kemudian kita lihat dari DeMayer-Or model matematikanya adalah kita lihat dengan L, ini batas bawahnya ya, batas atas itu H ya. Kemudian kita mampu menyelesaikan dengan rumus Z ini ya, akar 3F dikali lambda itu ya, pangkat 2 dibagi 4K ditambah L. H bintang sama dengan 3Z dikurangi 2L, dimana varians adalah varians dari arus kas harian besi. Nah, varians ini bentuk dari risiko ya, bukan varians. Rata-rata saldo kas pada Mayer-Or model adalah average cash balance, dimana 4 kali Z bintang dikurangi L dibagi 3. Kemudian implikasi atau kita bisa melihat Mayer-Or ini diimplementasinya di perusahaan untuk menggunakan model Mayer-Or ya. Manajer harus melakukan 4 hal ya. Yang pertama, tentukan batas kendali bawah dan atas dari saldo kas, estimasi standar deviasi dari arus kas harian, kemudian tentukan tingkat bunga. Nah, ini kita lihat tingkat bunga ini juga mempengaruhi juga ternyata ya. Estimasi trading cost dari membeli dan menjual sekuritas. Kemudian model mengklarifikasi isu mengenai manajemen kas TDZ berhubungan positif dengan trading cost F dan berhubungan negatif dengan tingkat bunga K ya. Di sini kan ada Z ya di sini. Kemudian kita lihat dan hubungan negatif dengan tingkat bunga K ya. Jadi semakin tinggi ya tingkat bunga, jadi itu berhubungan dengan negatif dengan biaya tradingnya. Kemudian Z dan rata-rata saldo kas berhubungan positif terhadap variabilitas arus kas. Semakin tinggi Z, maka saldo kas juga akan semakin tinggi ya. Z saldo kas sasaran, H batas atas, I batas bawah, F transaksi cost, fixed cost, ini L ini L maaf ya. Kemudian K opportunity cost memegang kas harian, kemudian variance arus kas bersih harian.